Kalau para ilmuwan nih, para dokter itu sebelum melakukan kebijakan dianalisis dulu, ini dampak positif, negatif dan seterusnya gitu kan. Makanya kita juga dulu kalau ada masalah tempeleng, karena itu mungkin perlu ditempel, perlu dipukul. Tapi anak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poci Podcast Sekoci. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan alhamdulillah juga ya Bu, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa sekali. Tetapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nur Aziza dan rekan saya Epi Sri Yulianti. Alhamdulillah ya, kita bisa podcast kembali dengan narasumber yang luar biasa. Sebelum kita ke tema, mungkin kita perkenalkan dulu Bu Aziza, siapa narasumber kita kali ini? Bapak Gianto terlebih dahulu ya Bu, sebelah sini dulu. Yang pertama itu Bapak Gianto, kebetulan beliau sebagai Kepala SMK Negeri 1 Pusaka Negara, sekaligus menjadi PLT juga di SMK Negeri Cipunagara 1 ya Bapak ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ziza. Gimana perjalanannya Pak ke sini Pak? Luar biasa luar ya. Biasa. Tracknya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, berikutnya Ibu. Narasumber yang kedua mungkin tidak asing lagi bagi kita ya. Betul sekali. Beliau ini Kepala SMK Negeri 1 Ciasem. Betul. Yang kebetulan menjadi tuan rumah di SMK Negeri 1 Cikaum. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Untuk hari ini kita akan bahas tema apa Bu? Ya kebetulan Bapak, tema untuk hari ini itu yaitu tentang program gubernur sebetulnya. Walaupun memang banyak sekali ya yang sedang viral itu program gubernur Jawa Barat. Ya. Tapi salah satunya kita akan lebih spesifikasi lagi di kira-kira bidang apa? pendidikannya ya, Nah, mungkin ya, betul karena sekali. kan kita di SMK Negeri ya. Jadi kita hari ini akan bahas tentang kebijakan mengenai pendidikan karakter, di mana para peserta didik dititipkan di barak militer dengan dibimbing oleh para TNI. Ya, itu sangat viral hari ini ya Bapak ya. Betul. Luar biasa, ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah kita mungkin hari ini akan membahas itu, dan kita akan bertanya pendapat narasumber kita selaku kepala sekolah dari SMK Negeri yang kebetulan berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Betul sekali. Baik, saya boleh bertanya Bapak? Yang pertama itu menurut Bapak kira-kira tentang gagasan gubernur kita itu apa sih pandangan Bapak terkait dengan khususnya yaitu tadi jika ada siswa yang memang ada beberapa siswa yang memang nanti itu akan melaksanakan pendidikan di barak militer. Betul. Untuk khususnya di Jawa Barat, di resimen di Lembang ya kalau nggak salah ya. Bagaimana menurut Bapak selaku kepala Siapa sekolah? dulu nih? Bebas. Sud, bagian dulu deh. Sebagai tamu dulu deh, biar diberi kesempatan. Terima kasih Bu Ziza dan Bu Hevi gitu ya atas undangannya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya sebagai kepala sekolah ya, kalau hubungan dengan pimpinan ke vertikal ke bawah ya tentu ya support gitu ya, harus dengan keputusan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur gitu ya. Dan alhamdulillah hal-hal yang dikhawatirkan itu karena kemarin saya juga baru saja ngecek ya, di nama tempatnya itu adalah Dodik Bela Negara Rindang 3 Siliwangi di Cikole Lembang. Memang di tempat itu memang dikhususkan untuk pembinaan sipil gitu ya. Jadi tidak untuk yang militer yang mau perang gitu, enggak. Jadi memang sifatnya sipil yang dibimbing itu, sehingga pola pembinaannya tidak seperti yang dikhawatirkan kayak penyiksaan gitu kan. Jadi kalau saya mendukung dan itu kan sudah berjalan, dan anak-anak kalau saya perhatikan terlihat happy, bahagia begitu. Alhamdulillah. Ya intinya begitu. Iya Bapak. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Menurut Bapak sendiri?
Baik, terima kasih Bu J, Bu Happy. Berkenaan dengan gagasan gubernur, memang Pak KDM ini memang agak unik gitu ya. Betul. Sebagai kepala pemerintahan provinsi atau gubernur itu agak unik. Uniknya itu kadang ide-ide beliau itu terngiang saat itu dia lontarkan begitu saja. Betul. Sehingga kadang-kadang dia sudah suka ngelempar bola liar gitu ya, bola liar. Tapi berkenaan dengan kebijakan bela negara atau untuk anak-anak dalam tanda kutip ya, yang mungkin disebut ada bermasalah atau mungkin nakal dan sebagainya. Nah, jelas bagi kami di sekolah sangat mendukung. Tetapi tetap kami menyisakan ruang-ruang penyempurnaan gitu, penyempurnaan atau barangkali sehingga podcast ini diadakan itu dalam konteks kita barangkali ini menjadi sumbangsi pemikiran yang di lapangan seperti apa sih gitu. Memang kan kebijakan Pak Gubernur seperti itu kita harus laksanakan, tetapi ketika prakteknya di lapangan ternyata ada kendala-kendala yang mungkin nanti kalau dengan podcast ini para ya mungkin pemangku kebijakan tahu, sehingga mereka akan membuat aturan-aturan lagi yang lebih memaksimalkan, jadi menutup celah-celah kekurangan gitu ya. Nah, dan kita sebagai kepala sekolah yang di lapangan itu sungguh luar biasa. Apalagi kan kita tahu ya, di Subang ini dari 16 sekolah negeri hanya 2 saja yang tidak berbasis ketarunaan. Semuanya ketarunaan, 14 ketarunaan. Jadi artinya penanaman disiplin kita di SMK Negeri Subang ini kalau menurut saya dengan ketarunaannya sungguh luar biasa. Kan seragamnya pun berbeda gitu. Artinya akan berdampak ke hal-hal yang lainnya. Itu mungkin sebagai pengantar awal dulu. Sehingga saya mencoba nih mengajak Pak Gianto, ya Pak Gianto kita mudah-mudahan kita menjadi bagian lah ya dari sebutir pasir di laut lah, menjadi bagian bagiannya bisa bukan solusi ya, mungkin ya sejenis ya mungkin bisa dibilang curhat satu juga lagi, ya, mengedukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat juga. Selama ini kan masyarakat ada yang pro kontra tadi ya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya Bu Siti ya, di internet atau di netizen itu orang-orang yang kontra itu ternyata langsung di counter sama netizen yang lain gitu, sehingga tingkat dukungannya memang kalau kita lihat sih memang luar biasa besar, ya luar Pak biasa ya. gitu. Ya memang. Terus Bapak boleh bertanya lagi ya? Ya. Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak nih tentang tadi kan Bapak menyebutkan memang ada beberapa pihak lah ya, kurang lebih yang tidak mendukung mungkin ya, dalam artian mungkin kurang setuju dengan adanya program ini. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang pendapat tersebut mungkin ya? Siapa dulu? Saya ya. Boleh. Nah, kalau kita perhatikan yang tidak setuju itu saya sebut saja misalkan KPAI gitu ya. Kalau yang dari Pak Natalius Piga itu dari Kementerian apa? Kemenkumham ya. Ya. Beliau support gitu. Tapi kalau yang KPAI, kemudian dari para ilmuwan yang fokus terhadap perlindungan anak, pendidikan karakter, itu rata-rata mereka kontra kalau kita lihat ya, walaupun tidak semuanya juga. Nah itu, jadi ini tergantung dari sudut pandangnya nih, mau dari mana nih. Kalau sudut pandang dari pendidikan barat nih misalkan, yang mereka harus dengan penuh kebebasan, anak-anaknya tidak boleh dikekang, maka pasti kalau sudah di sudut pandang itu banyak yang menolak. Tapi kalau dari sudut pandang kita yang pelaksana di lapangan nih, sebagai kepala sekolah, sebagai guru juga ya, melihat anak-anak bagaimana sih di Jawa Barat, seperti kata Pak Gubernur juga bahwa di Jawa Barat ini beda dengan di mana Finlandia, di Amerika Serikat. Di sana nggak ada anak-anak kecil merokok, nggak ada anak kecil pakai motor, nggak pakai helm, itu kan nggak ada begitu. Sehingga atau di sana nggak ada yang eksimer yang ke anak-anak, itu kan jarang. Di kita kan lumayan banyak ya. Nah, sehingga pola pendidikannya tentu tidak bisa sama dengan mereka gitu ya. Tidak boleh fisik dan seterusnya. Nah, sekarang dengan adanya bukan hukuman ya, namanya pendidikan bela negara, itu pasti ada fisiknya juga. Memang untuk agar anak sehat dan seterusnya itu kan sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan kapasitas anaknya. Dan yang kita yakini di Dodik itu
sudah disesuaikan ya dengan anak ini kemampuannya seberapa. Jadi memang bukan diforsir, di penyiksaan yang beredar-beredar itu tidak seperti itu. Dan saya juga mereka-mereka yang kontra itu memang belum datang langsung di sana. Nah di sana itu kemarin saya lihat itu ada psikolognya ada, kemudian having fun-nya ada, teamwork building-nya ada. Jadi tidak serta-merta. Tetapi tetap saja kata Pak Agus tadi ya, tetap ada ruang untuk mungkin kita yang pelaksana di lapangan ya Pak Agus ya. Betul. Itu mungkin ada yang perlu disinkronkan lagi atau dikompakkan lagi, atau prosedurnya bagaimana nih agar, atau kurikulumnya bagaimana nih agar apa ya kedepannya akan menjadi penyempurna dari yang sekarang terjadi begitu Bu Siti. Termasuk ini mungkin Bu Jija ya, ketika menyikapi sebuah kebijakan pasti itu ada pro dan kontra. Itu mah sudahnya pasti kan sudah tidak mungkin semuanya sepakat gitu ya. Jadi kalau memang semuanya sepakat ya itu mungkin seperti seakan-akan kalau kata kemarin A harus semua dilaksanakan. Kita kan ada ruang-ruang yang memang di ruang publik bisa kita untuk tidak sepakat. Tetapi pada akhirnya juga saya juga mungkin satu sisi ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang sangat menyetujui, tetapi ada juga ruang-ruang coba mungkin mekanismenya ya harus seperti apa gitu. Misalnya begini, ketika kita sudah manggil orang tua nih ya, kita di lapangan nih, panggil orang, anaknya sudah diidentifikasi ada berapa orang nih yang bermasalah. Kemudian kita panggil orang tuanya, kan di situ akan ada beberapa kemungkinan. Orang tuanya siap, udah siap ya. Bapaknya siap, ibunya nggak nerima. Ibunya yang siap, bapaknya harga diri, gitu kan? Seperti itu mungkin. Apalagi diekspos anaknya Papulan katanya masuk anak nakal masuk rindam. Itu nanti labeling jatuhnya, labeling stigma. Termasuk orang tuanya juga akhirnya kan malu juga, sehingga mungkin jadi beban tersendiri. Nah sekarang orang tua sudah siap, apakah pasti anaknya siap? Belum tentu juga ya, belum tentu juga. Kadang anaknya juga untuk membujuk anak supaya mau juga rep itu tidak sesederhana apa? Yang mudah ya Pak ya? Betul, ya tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Kita aja nih kemarin, tadi kita ngundang orang tuanya sudah siap. Ya Pak siap lah, bagi katanya saya udah siap nih Pak untuk. Tapi dia nanya, Pak caranya gimana Pak anak saya untuk membujuk anak saya supaya mau, itu kan menjadi masalah tersendiri gitu. Ya, Pak, nah itu kan kita ada masalah tersendiri juga. Apalagi kan kita bagian nih kemarin ada kisah yang mencuri mobil anak yang lulusan SD ya, yang dari Bandung dibawa ke Cianjur itu, kemudian ada mediasi. Singkat cerita pulang mediasi kan anaknya kabur. Nah ini jangan-jangan ketika anaknya nggak mau nih, nggak mau dikirim ke Rindam, bisa-bisa malamnya kabur mau besoknya berangkat. Seperti saking takutnya ada kekhawatiran. Walaupun tadi tuh kan rasa takut ini sudah mulai nih ya. Anak-anak kecil ketika main HP dibilangin ke apa Pak Gubernur, ke KDM. Betul. Itu kan berdampak ya seperti itu. Sedang viral sekarang ya Pak ya. Sama guru juga yang datangnya telat-telat, ayo awas nanti dikirim Rindam. Betul ya Pak ya. Gitu. Semua kalangan terkena dampaknya gitu terkena ya Pak dampak. ya. Termasuk yang dampaknya ya di sekolah saya misalkan ya, yang tadinya telatnya banyak nih, itu sudah mulai berubah sekarang karena memang itu dampak yang pelaksanaan di sana. Tapi saya pikir semua sekolah akan terdampak, akan waduh harus disiplin nih kalau nggak pengen dikirim ke Rindam seperti itu. Apalagi ada pernyataan dari Kang Dedi itu waktu dengan Pak Sekda juga waktu di Rindam kalau tidak salah, pernyataannya gini, nanti Pak Sekda katanya yang dikirim bukan hanya siswa yang bermasalah dalam tanda kutip, tetapi ada AS-nya yang bermasalah, orang dewasa lah pokoknya. Siswa yang berprestasi justru dikumpulkan juga dilatih di sini. Artinya kan ini sesuatu yang bagus ya. Jadi sehingga tadi wajar kalau mungkin di sekolahnya bagian tuh akhirnya gurunya pun ASN-nya jadi kaget ya ada perubahan. Betul. Berarti kan program ini tidak dikhususkan saja untuk siswa yang bermasalah. Tadi juga kan ada beberapa yang anak-anak berprestasi seperti OSIS yang akan dibina, yang kemudian ketika mereka kembali lagi ke sekolah menjadi perwakilan untuk membina teman-temannya yang lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada peluang kalau saya lihat ya Bu Hevi ya. Karena kayak di SMK Cipunagara itu
sudah ada 2 orang, ini nggak masalah, tapi tadi daftar, ya sudah kita data, kan kita nggak boleh nolak ya. Nah, perkara nanti diseleksi, diterima atau enggak itu nomor 2. Tapi yang jelas sekarang kayaknya mau yang ekstrim dulu ya, yang bermasalah dulu, nanti ke depan bisa juga, agar gini ya, agar yang namanya labeling atau apa namanya, ngeblok ya, oh ini yang nakal, oh yang sana nakal, orang tuanya ini, sekolahnya ini, jadi biar tidak seperti itu. Jadi mungkin gini, Bapak Ibu sekalian, di mana, di kalau yang viral itu kan pembinaan anak nakal gitu ya, padahal kenyataannya ke depan atau pola-pola pembinaannya bukan blok untuk anak nakal saja, tapi apa namanya, menyeluruh juga, agar tidak ada judgement atau apa namanya, labeling. Kan kita nggak boleh sebagai guru itu melabeli anak nakal, menyebut anak nakal tuh nggak boleh, tapi yang kita lakukan adalah anak yang butuh kasih sayang lebih. Betul. Makanya dikirim ke sana itu untuk kasih sayang itu. Dan Pak Gubernur juga arahnya ke kasih sayang itu sih. Cuman ya itu tadi Pak Agus, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki untuk depan. Namanya juga program awal pasti ada kekurangan-kekurangan, pro kontra itu masih wajar gitu. Biasa ya Bu ya, gitu. Awal-awal biasanya gitu. Betul. Nanti kalau udah terbiasa ya. Kalau terbiasa, kalau sudah berjalan itu nanti akan paham sendiri masyarakat juga mungkin ya Pak ya. Karena kebetulan ya gubernur kita itu hari ini luar biasa. Jadi begitu ada ide, tidak menunggu lama ya Pak ya. Langsung aja eksekusi gitu. Jadi kalau masalah aturan belakangan sampaikan aja dulu lewat konten gitu. Itu beliau itu luar biasa di situ. Luar biasa. Jadi ide pikirannya itu kadang susah ditebak tapi brilian seperti itu mungkin ya. Tapi kalau yang itu gimana Pak Agus? Kajian akademis. Nah, ini. Jadi kan kebijakan yang bagus itu harus ada kajian akademisnya dulu nih. Nah, sekarang yang di ini kan gitu ya. Oke, bagian tuh mungkin nanti sebelum ke kajian akademis saya mungkin sedikit ada usulan dulu nih bagian itu ya. Gimana? Seru nih Bu, kita mulai seru nih. Oke, silahkan Bapak. Jadi kan kalau memang dikelompokkan anak yang sekarang itu seakan-akan stigmanya nakal, khawatir saya itu nanti ketika dia berangkat saya anak nakal, pulang tertanam saya adalah anak nakal yang dibina, dirindam dan seterusnya. Jadi dia tertanam dalam bawah sadarnya kan ada anak-anak yang betul mendalam bahwa saya itu udahlah anak nakal gitu. Saya berpikir mungkin malah kalau ingin yang anak nakal sebaiknya ini sekedar mungkin ya jadi diskusi aja lah mungkin ya, masukan gitu. Misalnya gini, kan suka ada kegiatan nih Satpol PP ataupun polisi yang kadang-kadang nangkap anak yang mabuk lah, yang tawuran lah, yang geng motor. Coba ini kalau ditangkap satu, kembangkan jadi berapa? Nah ini semuanya tarik ke pelatihan gitu, pelatihan. Jadi jelas nih anaknya mau sasarannya. Kadang kita nih bagian tuh ya permasalahannya ketika di ketarunaan. Seperti saya di Cikaum ini, di SMK Negeri 1 Cikaum, sudah maksa saya ke Waka Ketarunaan ya, Pak Dek, pokoknya saya nggak mau tahu, harus ada anak yang dikirim. Seperti itu. Begitu dicek kan ada kategori ya, kenakalan yang berat, yang merah, kuning, yang menengah gitu ya, hijau. Nah, betul. ketika ditanya, termasuk saya di Ciasem juga saya tanya nih, dalam 2 tahun terakhir ada yang kategori yang berat enggak? Lihat, enggak ada Pak katanya. Oke, terus yang kedua, yang menengah. Ya enggak ada juga Pak, kalau di keterangan enggak ada yang seperti itu, karena ya otomatis karena siswa yang seperti itu pada akhirnya tidak nyaman, ya mundur sendiri gitu, mundur sendiri. Walaupun tetap kita juga kan ada aturan-aturan main ya. Kita mestinya ketika ada anak yang bolos dan sebagainya. Mundur itu artinya orang tuanya mencabut dari sekolah gitu ya, karena iya pada akhirnya dia mungkin tidak kerasan awalnya, akhirnya ya orang tuanya mencabut, out. Jadi seperti yang misalnya tadi ada anak mungkin saja ada yang mungkin yang pernah tawuran, ketika kita bina ya akhirnya dia mundur dengan sendirinya karena dengan aturan SOP di sekolah ketarunaan kan cukup ketat. Jadi sebenarnya begitu di ketarunaan kita tuh bingung nyari anak tuh yang mana gitu. Untuk kandidatnya kandidatnya gitu ya, banget. Tapi saya maksa ke Pak Ade udah ada
Bapak itu ayah. Karena mungkin gini ya Pak, untuk di SMK Ketarunaan sendiri kita sudah melakukan kebijakan seperti itu. Kan di awal ada program lat dasar dengan melibatkan pihak TNI ya Pak ya. Jadi kemudian setelah lat dasar anak tetap kita disiplinkan lagi. Mungkin bedanya kalau program Bapak kita Pak Dedi Mulyadi itu sekarang di barak militer, mungkin ya kalau ini kita berlakukan di sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi untuk siswa yang SMP-nya Ketarunaan, mungkin untuk level yang berat sampai sedang itu hampir tidak ada ya Pak ya? Iya, hampir tidak ada. Betul. Karena memang mereka sudah terbiasa Bu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya kan kita apel pagi, apel pulang udah biasa kita ya, apel sore. Pulang on time seperti itu. Jadi kayaknya itu permasalahannya kalau untuk jadi bingung. Paling bolos, memang ada sih yang bolos, kita tidak menutup mata, ada, tetapi kan kita sedang kita bina juga ya, yang kenakalan disebut kenakalan ringan lah gitu, malah kan seperti ini. Tapi memang ada, saya mungkin menggarisbawahi juga ya, karena di situ ada permasalahan juga ketika anak-anak yang bermasalah, misal di negeri kan pindah ke sekolah swasta, misalnya yang suka tawuran, kadang-kadang yang bermasalah mereka tuh pada akhirnya pindah ke swasta. Dan di sini juga mungkin menjadi kita tuh harusnya dikirim yang swasta itu ya. Tapi ya memang harus. Tapi tadi itu alasannya Pak Gianto ya, ketika dari sekolah swasta itu ingin mengirimkan siswanya, marketingnya gimana nih? Nah ini takut juga nggak punya murid ya, takut nggak ada yang daftar. Jadi seakan-akan ini adalah siswa sekolah swasta X itu misalnya tuh banyak siswa yang bermasalah. Jadi ada kekhawatiran. Padahal mohon maaf tanpa bermaksud untuk membedakan antara negeri dan swasta tapi ada beberapa kasus yang anak yang misalnya tuh tawuran, yang namanya geng motor, ada justru di sekolah yang tadi ya. Jadi kita ini mungkin solusinya seperti apa nih? Karena mereka juga satu sisi ingin mengirimkan. Saya yakin lah, karena tuntutan orang tua sekarang luar biasa Bu. Datang ke Pak KDM ya, anak saya pingin tapi gimana caranya gitu kan. Seperti itu. Jadi yang lebih semangatnya justru para orang tuanya ya, untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Betul. Nah gitu. Jadi mungkin sekarang mungkin Pak Gianto tadi yang memulai kajian akademis. Nah, betul sekali. Barangkali. Jadi ini apa namanya ya, lagi-lagi masalah point of view atau sudut pandang gitu ya. Kalau para ilmuwan nih, para dokter itu sebelum melakukan kebijakan dianalisis dulu, ini dampak positif, negatif dan seterusnya gitu kan. Ini juga bagus. Nah, tapi ada juga tipe orang ya, sebenarnya dia kalau secara kajian akademis tidak, tapi praktek langsung di lapangan, kondisi turun ke lapangan, dia tahu persis di lapangan seperti apa, sehingga muncullah itu. Ini juga kalau kajian akademis secara tertulis enggak, tetapi secara by experience itu ada. Jadi kalau dikatakan bahwa ini kok enggak ada kajian akademisnya, ya kalau secara tertulis mungkin belum. Tetapi by experience beliau, Pak Gubernur ya, karena turun ke lapangan, melihat anak-anak bagaimana, lebih memahami, lebih turun di lapangan. Kalau kita lihat begitu, berbeda dengan mereka yang di atas meja ya, dari atas gitu kan, dari terlebih dahulu gitu, pengkaji, tapi dia nggak turun di lapangan, jadi nggak tahu kebijakannya harus apa, sehingga kadang-kala tidak menyasar begitu. Karena kebetulan gubernur kita itu kan menjabat di pemerintahan sudah lama ya Pak ya? Iya, betul. Beliau sebelumnya pernah di Purwakarta. Betul. Selain menjabat kan beliau juga kita sudah tahu ya konten-kontennya itu langsung terjun ke lapangan. Jadi pasti ini bukan sesuatu yang baru bagi beliau. Jadi pasti sudah dipikirkan secara matang terlebih dahulu, mungkin baru sekarang bisa terrealisasikan. Jadi kalau saya lihat ketika beliau di debat kok nggak melakukan kajian akademis, lah beliau balik bertanya kan di konten beliau itu, lah kalau anak-anak memakai eksimer, apa yang dilakukan pihak yang keluar yang kontra itu, anak-anak sedang tawuran kan nggak ada yang
menyelamatkan ada, ini. Ya, program yang dikhususkan mungkin ya Pak ya. Jadi mereka hanya bisa nggak selesai, kayak motor juga nggak selesai. Maka dicoba, ini adalah salah satu ikhtiar gitu ya. Yang jelas ini bisa kita pahami bahwa ini adalah wujud kasih sayang dari pemerintah provinsi untuk rakyat Jawa Barat, untuk anak-anak, gitu ya. Mungkin supaya generasinya jauh lebih baik lagi ya. Ya, betul. Biar jadi maung, bukan seperti bebek ya kan. Betul. Dan punya itu juga kan biasanya kalau misalkan generasi zaman sekarang ya Bu ya, seperti stroberi katanya. Jadi luarnya saja yang bagus gitu, menyala gitu ya, tapi dalamnya lembek. Mentalnya itu beda lah dengan zaman betul, dulu. Betul Bu. Nah, seperti gini ya, zaman-zaman kita nih ya. Dulu mungkin saya yang generasi milenial awal mungkin. Milenial awal lagi. Jadi ya, nah itu ketika kita dihukum di sekolah ditempeleng itu laporan ke orang tua. Ditambahin. Ditambahin. Nah, jadi terus memang ada karakter yang berbeda ya antara anak zaman dulu dengan yang sekarang. Kembali saya ada dalam sebuah kajian dari neurosains dari Dokter Aisyah Dahlan tuh. Itu luar biasa. Saya melihatnya gini. Kalau zaman kita dulu katanya, contoh aja katanya, TV kalau kadang-kadang dulu suka ada remuk-remuk, coba pukul TV-nya. Pukul TV-nya, bray gitu ya, juga ada. Terus makanya kita juga dulu kalau ada masalah tempeleng. Karena itu mungkin perlu ditempel, perlu dipukul. Tapi anak sekarang, nah, lihat gadget kita. Apakah ada yang digitukan? Touchscreen semuanya. Nah, artinya apa? Ada nilai harus lembut, harus. Tetapi memang tidak semua anak saya pikir harus dengan dikasih sayangnya dengan lembut, dengan belayan. Kadang-kadang memang perlu cubitan. Nah, ini adalah yang saya lihat mungkin dari KDM ini ya, adalah cara kasih sayangnya dengan mencubit. Sekarang mungkin saya ilustrasikan Pak Gianto. Pak Gianto punya anak laki-laki bandel. Nih. Sama Pak Gianto dipukulin, anaknya saking kesalnya nih. Misalnya anaknya nakal dipukulin. Saya datang, Pak, saya aja yang bantu, yang mukulnya bapaknya kecil, saya aja. Kira-kira dikasih nggak, Bu? Nggak mungkin. Kenapa? Karena pukulannya kasih sayang. Beda. Nah, jadi di sini mungkin saya melihat KDM itu cara menyayanginya dengan nyentil, tapi menurut saya masih wajar. Kenapa? Karena itu kan dilatih, diberi makan, dikasih pakaian, dibimbing dari pagi sampai malam sampai tidur lagi ya, sampai pagi seperti itu gitu. Dengan tidak mengabaikan hak-hak mereka selaku peserta didik, karena yang saya tahu ya, saya juga penggemar KDM, melihat guru-gurunya juga ikut ke barak ya Pak ya, ikut mengajar. Kemudian yang kemarin yang terbaru ada kelas 9 yang ikut ujian juga. Jadi tetap meskipun mereka pendidikannya di militer, tapi tidak mengesampingkan sebagai kewajibannya sebagai peserta didik. Betul sekali. Saya jadi teringat dengan sebuah quotes itu ya, yang terkait dengan tadi anak dipukul. Nah, kalau kalau dalam pendidikan Islam kan sebenarnya mukul itu kan boleh ya? Ada. Kalau pada saat saya jadi narasumber guru penggerak itu ya nggak boleh hukuman fisik itu kan. Betul. Tapi sebenarnya kan menarik ini. Kalau umur sudah 10 tahun anak nggak sholat kan wadribhum. Jadi pukullah, tapi yang pukulan yang ghairul mubarrih itu yang tidak menyebabkan cacat permanen begitu ya. Jadi tidak melukai lah gitu ya. Tidak melukai, sehingga ada sebuah quotes itu yang disampaikan oleh Stephen Aitchison gitu ya. People change for two main reason. Jadi orang bisa berubah itu karena dua hal. Either their minds have been opened, apakah karena mindsetnya sudah terbuka, karena hatinya sudah terbuka, dapat hidayah gitu ya yang pertama, atau or their hearts have been broken, atau hatinya yang patah atau terluka. Jadi ada dua, orang bisa berubah karena dia mendapatkan hidayah itu faktor dari internal, atau yang kedua karena goncangan dari luar sehingga hatinya terluka. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan seseorang motivasi dari dalam saja, itu nggak bisa. Harus mungkin Tuhan memberikan cobaan atau memberikan rasa capek, lelah, ketidaknyamanan sehingga orang bisa berubah. Betul. Kalau saya mungkin istilahnya begini Pak Gianto ya. Istilahnya begini. Untuk kasih sayang biasa sebagai orang tua. Betul. Apakah selalu dibelah ya anak itu? Tidak. Ibu nih, ibu-ibu. Apakah anak pernah melotot nggak Bu ke anak?
Pernah sih, tetapi kadang-kadang kan nyubit ya. Sering ya. Kadang gitu kan bisanya seperti itu. Nah, artinya apa? Iya, betul ya. Nah, artinya kadang-kadang nah ini kadang-kadang perubahan manusia itu harus tidak selamanya harus diangkat. Kadang-kadang harus dibanting. Nah, tetapi kalau saya ibaratkan seperti bola voli. Bola voli untuk melambung ke atas tidak harus dipukul langsung dilempar ke atas, tetapi ada bola voli yang untuk melambung dipukul ke bawah. Coba ini kita lihat hantamannya dari tangan. Sakit ya, mungkin kalau ini bola ini sakit. Kena ke lantai sakit juga. Tapi ujung-ujungnya melambung. Tapi dengan catatan bolanya jangan kempes. Kalau bolanya kempes, ya jelas tidak akan melambung, tidak akan melambung gitu ya. Jadi harus artinya apa? Harus punya mental yang keras. Makanya kan banyak kejadian nih. Ada seseorang yang di PHK, untung saya di PHK, sekarang jadi pengusaha. Ada yang begitu kan? Betul, ada. Tetapi ada juga yang orang dipukul, tapi malah jadi dendam. Sering juga ya. Jadi memang kita harus pintar memilah-milah. Tidak semua orang bisa dikasarin, tidak semua orang bisa dilembutin gitu ya. Jadi kadang-kadang ada variasi di antaranya itu. Wah, gitu. Ini ilmunya lebih tinggi lagi ini. Karena harus melihat. Kita harus bisa melihat tadi ya Pak Agus ya, mana yang lembut, mana yang harus tegas, sehingga lembut tegas itu menjadi sebuah harmoni gitu. Nggak mungkin kan kita tadi lembut terus, nggak mungkin kasar terus juga nggak bisa. Jadi begitu sih. Iya. Nah, betul sekali. Terima kasih, sangat luar biasa ya Bu ya. Menarik ya Bu ya. Ibu ada lagi yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Penasaran nih tentang Bapak kebetulan selaku fasilitator guru penggerak. Guru penggerak nih. Guru penggerak juga. Guru penggerak. Emang masih ada Pak? Ya tapi ilmunya masih. Oh ilmunya masih, ya oke. Masih ilmunya. Iya. Kebetulan nih Pak nih ada mungkin ya ada bukan oknum ya apa disebutnya ada beberapa yang berpendapat itu justru tidak mendukung program KDM, katanya tidak sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak sendiri selaku guru penggerak itu seperti apa? Betul. Jadi memang ketika ada kebijakan siswa masuk barak, itu teman-teman saya itu juga banyak yang nge-WA ke saya gitu ya. Ini gimana ini Jawa Barat kebijakan begini begitu, tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka, tidak sesuai dengan KDM dan seterusnya. Nah, maka sebenarnya kalau kita runut ya di KDM itu kan pembelajarannya harus menyenangkan untuk mencapai keselamatan anak yang setinggi-tingginya. Nah, cara yang kita tempuh ini adalah menyenangkannya dapat karena kan mereka melihatnya dari luar. Ketika saya cek langsung menyenangkan kok. Ketika ditanya itu menyenangkan. Betul. Yang kedua memang untuk keselamatan mereka agar mereka nanti kembali ke masyarakat menjadi manusia seutuhnya. Ini kan sebelumnya kan nggak manusia utuh, banyak mereka yang tawuran itu kan nggak manusia seutuhnya. Berarti ada sifat-sifat hewaniah yang masih ada di diri mereka. Terus mereka kalau manusia seutuhnya itu kan malam tidurnya jam berapa, seperti kebiasaan anak. Iya, 7 kebiasaan anak Indonesia, betul. Indonesia itu kan ya, yang program Pak Menteri yang baru, Pak Abdul Mukti. Nah, mereka ini tidurnya rata-rata yang bermasalah ini adalah jam 4 atau bahkan nggak tidur malam. Ketika di sekolah kan ngantuk, tidurnya di sekolah. Malam main game. Siang ke sekolah ngantuk. Terus kemudian dan seterusnya, sehingga orang tua juga sudah tidak mampu nih untuk ngingetin, sehingga mungkin ini salah satu ikhtiar gitu ya untuk mengubah karakter anak-anak biar menjadi manusia seutuhnya. Ketika nanti pulang di barak ini kan mereka tidurnya juga teratur nih, terus nggak boleh memakai HP dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti pulang mereka punya kebiasaan baru. Jadi kebiasaan dari barak itu bisa dibawa. Jadi kalau menurut saya ini sinkron ya dengan kebijakan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa manusia untuk pendidikan itu untuk mencetak manusia yang bahagia proses pembelajarannya, yang kedua untuk keselamatan mereka yang setinggi-tingginya. Jadi itu. Kalau saya gini menggarisbawahi nih tadi kan masalahnya kan
guru penggerak dengan segala aturan mainnya, dengan materi-materinya. Ingat Ibu bahwa program guru penggerak itu seperti yang mungkin berupa undang-undangnya, permen dan seterusnya, itu bukan kitab suci. Nah. Betul. Jadi masih bisa. Ada celah-celah. Yang namanya kebijakan manusia pasti ada celah-celah yang pasti itu ada ruang-ruang kosong yang ternyata bisa diisi oleh ini gitu. Jadi tidak semuanya. Termasuk saya yakin ketika program yang ini juga pasti ada celah-celah kosong. Jadi tidak mungkin ini pasti saya sih berpikir tidak mungkin 100% berhasil paling baik tidak. Pasti ada celah kosong lagi, apalagi dengan dinamikanya anak kita yang mungkin dari tahun ke tahun itu kan berbeda ya, kenakalan juga berbeda gitu. Jadi artinya pasti ada celah-celah kosongnya, dan itulah mungkin saat ini kita isi dengan program tadi pendidikan karakter oleh bela negara itu. Jadi itu kan sebagai celah. Jadi artinya kalau yang namanya bukan kitab suci pasti ada celah, banyak celahnya. Jadi jangan sampai seakan-akan wah guru penggerak segala macamnya sempurna, enggak. Malah mungkin ada kuat yang terakhir ya dari saya nih. Kuat yang terakhir nih. Karena ini kan sekaligus kuat ini misalnya kaitannya dengan ini kan sebagai waktunya habis ya sekarang nih. Saya mungkin kuat berkenaan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Orang mungkin tadi kalau bicara secara teoritis bikin aturan mainnya dulu, bikin misalnya analisis dulu, dikaji dulu berbulan-bulan, eksekusinya nggak ada, atau lambat berapa tahun kemudian. Tapi kalau Kang Deddy tidak seperti itu, ide ada, eksekusi dulu, aturan nyusul. Mungkin di sini ada plus minusnya sama lah. Tetapi saya berpikir begini, yang saya garis bawahi menjadi kuat mungkin di sebagai closing penutup lah ya dari podcast ini. Jangan menunggu sempurna ya untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi sempurna gitu. Luar biasa. Podcast kita ditutup dengan quotes yang luar biasa ya. Mungkin dari bagian ada penutup, barangkali Bapak silakan untuk menutup podcast kita. Baik, pendidikan itu proses dan baik dan buruk itu kita tidak bisa memastikan. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar dalam mendidik anak begitu ya, sehingga apapun yang dilakukan sekarang adalah sebagai ikhtiar agar peluang anak-anak sukses, peluang anak-anak menjadi pribadi yang selamat, peluang anak-anak menjadi pribadi yang bahagia ini lebih besar di kemudian hari. Itu saja. Luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, mungkin kita cukup ya, karena memang waktunya sudah mepet nih, jadi kita tutup saja. Sebelumnya terima kasih ya. Sama-sama. Kepada narasumber kita yang sangat luar biasa dengan quotes-quotesnya ya yang sangat luar biasa juga. Betul. Baiklah Ibu, mungkin saatnya kita pamit untuk semuanya. Bapak khususnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf karena memang banyak sekali kesalahan. Kita baru lagi ya Bu ya, kita mulai lagi podcast. Ya makanya tadi quote saya itu mudah-mudahan jadi ini penyemangat nih bagi sekoci ini ya, jika ini untuk terus aja, nggak masalah salah mau masalah belakangan lah itu kita evaluasi. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sebagai host dari Poci Podcast Sekoci undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.